A sea of protesters gathered around the national monument to vent their anger at Jakarta's governor known as Ahok. It's the biggest rally so far since the controversy involving the Christian governor began in September. Itu adalah cuplikan ramainya kerumunan massa yang menyambut di kawasan Monas dan sekitarnya dalam aksi 212 Desember 2016 silam. Peristiwa itu bisa dibilang merupakan puncak dari rangkaian aksi massa untuk menuntut penegakan hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, atas kasus penistaan agama. Terlepas dari segala kontroversialnya, harus diakui kesuksesan aksi 212 memang tak bisa dilepaskan dari peran Ormas Front Pembela Islam atau FPI. Di bawah komando imam besarnya Habib Rizik Syihab atau HRS, FPI berhasil tampil sebagai motor utama yang menggerakkan massa. Kendati semakin populer sejak aksi tersebut, namun kiprah FPI di kancah perpolitikan nasional sebenarnya sudah dimulai sejak 2014 lalu. Kala itu, ormas ini tergabung dalam barisan pendukung calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa melawan kompetitornya Joko Widodo Yusuf Kala. Setelah berhasil menjungkalkan Ahok, untuk beberapa saat FPI memang mampu merawat momentum pergerakannya. Gelombang demonstrasi yang terjadi silih berganti, berulang kali pula FPI berhasil memutihkan Monas, semua itu telah terekam dalam sejarah. Meski begitu, Dewi Fortuna agaknya tak ingin terlalu lama berada di pihak FPI. Selepas Anies Baswedan memenangkan Pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu, pengaruh FPI perlahan-lahan mulai memudar. Kendati masih konsisten bersuara mengkritik pemerintahan Jokowi, namun rasanya pengaruh FPI tidaklah cukup signifikan untuk menentukan arah pemerintahan. Asumsi tersebut setidaknya tercermin pada Pilpres 2019 kemarin, meski masih konsisten mendukung Prabowo, namun nyatanya FPI seolah hanya ditempatkan sebagai tim hore semata untuk meramaikan pemilu. Indikasi bahwa kekuatan politik FPI mulai lesu semakin mendapat afirmasinya belakangan ini, terutama pasca kepulangan HRS ke Indonesia. FPI yang terus mendapat tekanan dari pemerintah terkesan tak memiliki daya upaya untuk melakukan perlawanan balik. Alhasil, mereka terlihat seperti berjuang sendirian dalam melawan upaya-upaya pelemahan oleh pemerintahan yang akhirnya berujung pada keputusan pembubarannya beberapa waktu yang lalu. Lantas, apa sebenarnya yang menyebabkan kekuatan FPI mulai meredup? Akankah pembubaran yang dilakukan oleh pemerintah ini benar-benar berhasil menamatkan riwayat ormas tersebut? Mari kita mulai. Meski kerap menarik atensi publik dan menjadi pusat pemerintahan, pengaruh FPI sebenarnya belum mampu menandingi kebesaran dua ormas Islam arus utama seperti Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah. Kedua ormas tersebut memiliki sesuatu yang selama ini tak dimiliki oleh FPI, yakni pengaruh terhadap jalannya pemerintahan. Sebut saja persoalan pos-pos menteri tertentu yang disebut-sebut menjadi jatah kedua organisasi itu. Jika NU dinilai lekat dengan Menteri Agama, maka Muhammadiyah kerap dikaitkan dengan pos Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selain pos menteri, kedua organisasi tersebut bahkan dinilai memiliki pengaruh dalam menentukan kandidat yang maju di kontestasi Pilpres. Pedi Hadis dalam bukunya Islamic Populism in Indonesia and the Middle East memberikan ulasan menarik yang sekiranya dapat dijadikan jawaban mengapa pengaruh FPI belum bisa menyamai kekuatan NU dan Muhammadiyah, kendati ormas itu cukup andal dalam menggerakkan massa. Dalam buku tersebut, Hadis menjabarkan beberapa faktor mengapa gerakan populisme Islam di Indonesia tidak seberhasil di Turki. Hadis misalnya menyebut basis massa populisme Islam di Indonesia dengan di Turki berbeda. Jika di Turki pekerja kerah putih banyak terlibat, gerakan populisme Islam di Indonesia justru didominasi oleh pekerja kerah biru alias golongan menengah ke bawah. Sejarah gerakan populisme Islam di Turki yang berasal dari kaum borjuis yang berkonsolidasi untuk melawan westernisasi dan autokrasi Eropa punya keuntungan tersendiri. Konsolidasi dengan kaum borjuis itu secara tak langsung membuat aliansi populisme Islam yang terbentuk di Turki jauh lebih kuat daripada yang ada di Indonesia. Selain itu, faktor sejarah terkait kejayaan Kekaisaran Ottoman juga membuat Turki mampu merasakan kekuatan negara Islam dalam melawan kekuatan Eropa, sesuatu yang tidak dimiliki oleh Indonesia. Ketiga dalil yang dikemukakan hadis tersebut nyatanya tercermin dalam ormas FPI.
Pertama, mereka yang tergabung dalam FPI memang kebanyakan merupakan pekerja kerah biru. Kedua, kendati pun tokoh FPI seperti HRS kerap menyuarakan Pancasila dan nilai-nilai Islam dapat berjalan bersamaan, namun tanpa adanya legasi sejarah yang berbentuk kerajaan Islam seperti Turki, membuat narasi tersebut mudah dikritik dan dibantah oleh mereka yang tidak setuju. Ketiga, dan yang utama, FPI tampaknya tidak memiliki hubungan yang baik dengan kelompok berjuasi. Seperti yang diketahui, alih-alih membangun hubungan, FPI kerap melakukan aksi sweeping yang tidak jarang membuat geram para pemilik usaha. Lantas, dengan pertimbangan 3 faktor tersebut, apakah pembubaran yang dilakukan pemerintah akan mampu membungkam kekuatan FPI secara permanen? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, terdapat variabel-variabel menarik yang perlu dipertimbangkan dari keputusan pemerintah ketika membubarkan FPI. Secara sepintas, banyak pengamat yang mempersoalkan keputusan pemerintah tersebut dari kacamata hukum. Pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusron misalnya, mempertanyakan dasar diterbitkannya surat keputusan bersama atau SKB yang digunakan untuk membubarkan FPI. Menurutnya, untuk membubarkan suatu ormas seharusnya melalui pengadilan dan bukannya melalui SKB. Terkait hal ini, Andi Yusron mungkin lupa bahwa pemerintah telah menerbitkan Perpu Ormas yang membuat pembubaran ormas dapat dilakukan tanpa melalui proses pengadilan. Namun, selain dari sisi legalitas, satu hal menarik yang juga layak untuk dicermati adalah cara pemerintah dalam menampilkan bukti-bukti yang mendukung tesisnya bahwa FPI adalah ormas yang berbahaya. Seperti diketahui, salah satu bukti yang diajukan pemerintah dalam menerbitkan keputusan pembubaran FPI adalah potongan video yang diduga merekam pernyataan dukungan HRS dan FPI terhadap kelompok terorisme ISIS. Kendati mudah saja dibantah, namun penggunaan video lawas itu sebagai alat bukti mengindikasikan bahwa pemerintah hendak menyebutkan bahwa FPI memiliki hubungan dengan ISIS. Namun yang menjadi pertanyaan serius adalah, mengapa video itu baru ditampilkan sekarang? Lalu, jika memang benar secara de jure FPI telah bubar sejak izinnya sebagai ormas di Kemendagri habis pada 21 Juni 2019, mengapa penegasan pembubaran tersebut baru disampaikan kemarin? Dengan adanya kejanggalan tersebut, maka patut diduga bahwa sebelumnya pemerintah tidak memiliki kekuatan politik yang cukup untuk melakukan pembubaran dan pelarangan FPI. Nah, jika dugaan itu benar, maka saat ini pemerintah tengah mengalami surplus kekuatan politik yang mungkin saja disebabkan oleh situasi saat ini, yakni pandemi COVID-19. Yuval Noah Harari dalam tulisannya The World After Coronavirus menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 adalah kesempatan emas bagi berbagai pemerintahan untuk menjadi otoriter atau setidaknya menerapkan kebijakan otoriter. Ini sejalan dengan temuan Joshua Kurlancik dalam tulisannya Addressing the Effect of COVID-19 on Democracy in Southeast Asia, yang secara spesifik menyebut bahwa pandemi COVID-19 telah membuat banyak negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan, termasuk Indonesia, untuk menekan kebebasan dengan beberapa cara. Singkatnya, di tengah meningkatnya pengaruh pemerintahan Jokowi akibat pandemi COVID-19, itu telah memberi momentum untuk mengeksekusi bukti-bukti yang telah didapatkan sebelumnya untuk menetapkan FPI sebagai ormas terlarang. Namun, kendati kekuatan politik Jokowi tengah berada dalam kondisi yang prima, namun pembubaran tersebut tampaknya tak serta-merta akan mematikan pengaruh FPI. Ini terlihat dari begitu cepatnya deklarasi Front Persatuan Islam ataupun Front Persaudaraan Islam tak lama setelah pemerintah membubarkan FPI. Melihat fenomena ini, bisa dikatakan pemerintah sepertinya telah terjebak dalam kategori mistik atau kekeliruan kategoris, seperti yang disebutkan oleh filsuf Gilbert Ryle dalam bukunya The Concept of Mind. Fenomena ini terjadi ketika seseorang keliru dalam menentukan atau melakukan kategorisasi. Dalam konteks yang sedang kita bahas ini, kekeliruan pemerintah tampaknya berkutat pada pertanyaan, manakah yang sebenarnya hendak diredam pemerintah? Apakah FPI sebagai organisasi atau ideologi pergerakannya? Kekeliruan semacam ini juga diduga kuat terjadi ketika pemerintah membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI pada 2017 silam. Meski secara organisasi telah dibubarkan, namun tokoh-tokoh ex-HTI nyatanya masih dapat menyebarkan ide khilafah. Dengan kata lain, di akar rumput pergerakan HTI sebenarnya masih terjadi. Hal tersebut terjadi lantaran ideologi bukanlah sesuatu yang meruang.
ia tidak menempati ruang atau organisasi tertentu. Singkatnya, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah melakukan kategori mistik karena gagal dalam membedakan organisasi dengan ideologi organisasi. Jika pemerintah memang benar-benar ingin membubarkan FPI beserta ideologinya, pemerintah kiranya perlu mencontoh pola yang dilakukan ketika membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang dijadikan dasar untuk membubarkan PKI nyatanya tak hanya berhenti pada konteks organisasi, melainkan juga ideologinya, yakni komunisme, marxisme, dan leninisme. Nah, dengan kata lain, jika pemerintah memang ingin membubarkan FPI dan juga HTI, maka perlu ada aturan hukum yang mengatur pelarangan ideologi yang mereka gunakan. Lalu, bagaimana dengan pandanganmu? Setujukah kamu dengan keputusan pemerintah membubarkan FPI? Akankah pembubaran ini akan membuat riwayat FPI benar-benar tamat? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menonton pembahasan kali ini. Pembahasan ini juga dapat dinikmati di Spotify Pintar Politik. Jika teman-teman suka, silakan like, share, ataupun subscribe channel YouTube Pintar Politik. Jika teman-teman Pinpol memiliki saran dan masukan atas penjabaran kali ini, silahkan isi kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa kenakan masker dan sering-sering cuci tangan. Take care!